Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Badrus Somad, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Mahasiswa UIN Madura. Saya di sini akan menjelaskan tentang civil society, mulai dari definisi, karakteristik, pilar-pilar dari civil society, serta juga sejarah perkembangan civil society. Jadi untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman simak video berikut ini. Civil society. Konsep dasar civil society. Civil society memiliki berbagai definisi, sejak Aristoteles, Cicero, hingga John Locke yang memandangnya sebagai ruang sosial dan politik tempat warga dapat mengatur kehidupan bersama. Dalam konteks Eropa, konsep ini lahir dari proses modernisasi, sedangkan dalam Islam dikenal sebagai masyarakat madani, masyarakat beradab yang berdiri di atas nilai ketuhanan, keadilan, kesetaraan, dan moralitas. Civil society Barat bertumpu pada rasionalitas dan humanisme sekuler, sedangkan masyarakat madani berlandaskan nilai religius. Meskipun berbeda dasar filosofinya, keduanya sama-sama mengarah pada tatanan sosial yang berkeadaban dan menjunjung martabat manusia. Karakteristik civil society. Civil society ditandai oleh ruang publik yang bebas untuk menyampaikan pendapat dan melakukan aktivitas sosial politik tanpa tekanan. Ia ditopang oleh institusi seperti LSM, pers, perguruan tinggi, supremasi hukum, dan partai politik yang berfungsi sebagai pengawas kekuasaan serta penjaga hak-hak warga negara. Karakteristik ini membedakan civil society dari masyarakat feodal yang menempatkan kekuasaan sebagai pusat kontrol. Pilar-pilar civil society. Pilar civil society mencakup LSM yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, pers sebagai pengawas sosial, supremasi hukum sebagai pelindung hak asasi manusia, perguruan tinggi sebagai kekuatan moral dan intelektual, serta partai politik sebagai wadah aspirasi politik. Kelima pilar ini bekerja untuk menjaga keseimbangan antara negara dan masyarakat. Sejarah perkembangan civil society. Gagasan civil society berkembang dalam 5 fase. Aristoteles memandangnya sebagai sistem negara, Ferguson menekankan sisi etis, Paine menjadikannya antitesis negara, Hegel, Karl Marx, dan Gramsci mengaitkannya dengan ideologi dan relasi kelas. Sedangkan Tocqueville menempatkannya sebagai kekuatan penyeimbang negara. Perjalanan panjang ini menunjukkan evolusi pemahaman civil society dari konsep politik hingga menjadi wacana sosial yang otonom dan kritis. Perkembangan civil society di Indonesia mulai tumbuh sejak masa kolonial melalui modernisasi, urbanisasi, dan pendidikan yang melahirkan organisasi sosial modern. Pada tahun 1950-an, ia berkembang pesat karena kebebasan politik dan minimnya intervensi negara. Namun memasuki tahun 1960-an dan masa demokrasi terpimpin, civil society melemah akibat polarisasi politik dan mobilisasi massa. Pada Orde Baru, industrialisasi menciptakan kelas menengah baru, tetapi kontrol negara yang kuat membatasi ruang publik. Reformasi pada tahun 1998 membuka kembali kebebasan sipil dan memperkuat wacana masyarakat madani. Namun, pada praktiknya banyak organisasi sipil terkooptasi kepentingan politik sehingga civil society berada pada tahap abu-abu dan sepenuhnya belum mandiri hingga sampai sekarang.
Beberapa gerakan yang berhasil memperkuat civil society di Indonesia seperti ICW dalam pemberantasan korupsi, WALHI dalam advokasi lingkungan, ICAB dan Sahabat Anak dalam pendidikan anak marginal, Kopernik dengan inovasi teknologi untuk daerah terpencil, gerakan 1000 startup digital, dompet duafa, dan rumah zakat dalam pemberdayaan sosial ekonomi, serta koalisi perempuan Indonesia dalam perjuangan hak perempuan. Mungkin itu yang bisa sampaikan teman-teman semuanya. Apabila ada penjelasan yang kurang begitu jelas dan juga ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama, saling berbagi pengetahuan. Mungkin itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.